Mana nak diselesaikan nanti, pasal banyak lagi rundingan akan diadakan. Boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia tu tidak kita kompromi langsung? Kau cepat sangat nak setuju. Lebih tengkuk pada saya, lemah tengkuk lah. Sebagai pemimpin Malaysia, rakyat Malaysia, terutama Perdana Menteri, jangan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ketemu langsung sama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Nah, salah satu topik yang mereka bahas cukup panas nih, soal Ambalat, wilayah perairan yang sudah lama jadi rebutan manis antara Malaysia dan Indonesia. Tapi ternyata nggak semua politisi Malaysia senang dengan pertemuan ini. Ada yang bilang Anwar terlalu terbuka, terlalu ramah dalam urusan yang menyangkut kedaulatan negara. Beberapa politisi mulai bersuara, kok bisa-bisanya Anwar bahas Ambalat tanpa konsensus lebih dulu? Kira-kira begitu pada protesnya. Lalu, apa sebenarnya isi pertemuan itu? Kenapa Ambalat lagi-lagi jadi bahan pembicaraan? Dan apa dampaknya buat hubungan dua negara serumpun ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa duduk santai, siapin kopi, karena topik ini seru banget buat diulik. Oke guys, jadi gini, di awal bulan ini Anwar Ibrahim melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dua pemimpin ini kelihatan akrab banget dan suasana pertemuannya pun cair. Salah satu hal yang dibahas adalah perbatasan wilayah termasuk isu klasik Ambalat. Buat yang belum tahu, Ambalat ini adalah blok laut di Kalimantan Utara yang kaya akan minyak dan gas, dan udah lama jadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia. Indonesia klaim Ambalat masuk ZEE, zona ekonomi eksklusif mereka. Malaysia juga klaim hal yang sama, dan ini bukan isu baru, udah puluhan tahun loh diperdebatkan. Nah, yang bikin heboh bukan cuma isi pembicaraannya, tapi reaksi dari politisi Malaysia sendiri. Beberapa anggota parlemen mulai dipertanyakan, kenapa Anwar mau-maunya bahas hal sensitif kayak Ambalat tanpa diskusi dalam negeri dulu? Ada yang bilang, ini urusan kedaulatan, bukan basa-basi diplomasi. Bahkan ada yang nyindir, Anwar terlalu lembut dalam menghadapi Indonesia. Apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung. Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Apakah sudah ditandatangani? Apakah apa di sebalik bertandatangan Ambalat? Tuan, ini betul. Saya pun ada standing order. Saya dah dapat jawapan balas daripada pejabat Tuan Dipertua berhubung usul 18.1 berkenaan dengan perjanjian persempadanan maritim Malaysia Indonesia yang telah dijawab oleh Yang Amat Berhormat Tambun hari Selasa hari itu. Cuma susulan daripada jawapan yang diberikan oleh Tambun, banyak lagi rakyat yang bertanya kepada kami di belah sini berhubung dengan butiran perjanjian tersebut yang tidak dirincikan oleh Tambun dalam Dewan ini. Jadi apakah petua yang boleh kami dapat daripada Tuan Dipertua untuk Kementerian Luar khususnya memberi penerangan kepada rakyat berhubung dengan khususnya perjanjian Laut Sulawesi yang melibatkan kepentingan maritim dan ekonomi, Petronas dan perkapalan kita. Jadi Yang Berhormat Macang boleh buat usul dan ditolak dan buat lagi nak sidang sudah habis hari ini last. Itu peraturan mesyuarat. Kerajaan Negeri Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu Ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Kita tidak pernah bersetuju tentang tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi atau Ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Sekarang masih lagi di dalam perundingan. Baru-baru ini pada 16 dan 17 hari bulan yang lalu, satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan yang diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Negeri Sabah
pengarah tanah. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut apa yang disebut di Laut Sulawesi itu. Janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu Anwar Ibrahim. Apa isu Ambalat ni sebenarnya? Ambalat ni adalah satu kawasan laut di sebelah timur Sabah dan Kalimantan itu ada pertindihan kawasan laut itu. Tengok ada beberapa orang telah membuat kenyataan berkenaan dengan Ambalat ni lah, ahli politik lah, termasuklah PG Rafizi dia cerita pasal Ambalat. Dia kata kita bekerjasama lah dengan dengan Indonesia ni sebab ada Joint Development Authority, so kita boleh korek minyak tu sama-sama dengan Indonesia. So dia menyebut Joint Development Authority. Joint Development Authority ni masa zaman saya masa EPU dulu di Natuna, Thailand. Thailand ada Malaysia Thailand JDA, MTJDA itu daripada tahun berapa dulu when I was in the government dah ada MTJDA tu. So apa yang Rafizi cakap ni, dia kata dulu kita ada kerjasama antara kita korek gas dengan minyak dekat Malaysia Thailand Joint Development Authority MTJDA tu. So kalau kita boleh buat benda yang sama dekat Thailand tu, kita dekat Indonesia ni lebih kurang sama lah. Kita develop dengan Indonesia lah. Kalau kamu cakap macam tu PG, maksud kamu tak faham isu. Kalau ditanya terus ini berdampak apa buat kita, ya lumayan penting guys. Pertama, Ambalat itu potensi ekonomi besar banget. Kedua, kalau nggak dikelola baik, isu ini bisa jadi pemicu konflik di masa depan. Tapi kalau dibahas bareng mungkin bisa cari solusi menang-menang. Dan hubungan Indonesia-Malaysia itu sensitif, tapi juga strategis. Kita ini tetangga yang susah dipisahkan, jadi cara kita ngobrolin hal penting kayak Ambalat ini bisa menentukan arah hubungan dua negara ke depannya. Jadi wajar kalau ada pro dan kontra, tapi yang paling penting adalah pembicaraan terus jalan dan rakyat dua negara ikut mengawal. Menurut kamu, Anwar terlalu lembek atau justru diplomatis? Prabowo terlalu agresif atau memang lagi nunjukin ketegasan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng kalau kamu suka konten seputar hubungan antar negara, geopolitik, dan isu-isu kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.